Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir wallahu bima ta'maluna khabir. Baik, terima kasih. Sambutan dan pembuka oleh Kepala Unit Kewirausahaan dan Karir UIN Mataram, Bapak Dr. Muhammad Harfin Zudi MA. Pada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Shadaqallahul azim, shadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Baik, alhamdulillah hari yang cerah, secerah wajah kita semua dan para peserta mahasiswa-mahasiswi UIN Mataram yang saya banggakan. Alhamdulillah, unit kewirausahaan dan karir on present. Jadi inilah bukti betapa kita sebagai unit di UIN Mataram ini ingin memiliki mahasiswa yang siap, bukan hanya sebagai pencari kerja, tapi pembuat lapangan kerja, pembuat lapak-lapak usaha. Jadi di tangan Anda inilah masa depan kalian semua. Jadi hari ini akan diberikan sebuah basic awal bagi ide-ide kreatif. Ide bisnis itu bisa datang kapan dan dari mana saja. Ketika Anda berjalan di pagi hari ada ide yang terlihat, maka coba pikirkan, matangkan, dan lakukan. Karena dalam konteks bisnis, dalam konteks manajemen itu paling tidak ada beberapa unsur yang perlu kalian
perhatikan, pertama man, manusianya. Anda siap menjadi orang yang bermanfaat, orang yang survive, orang yang kaya, maka SDM-nya itu dibutuhkan. Makanya harus positive thinking everywhere, every day, every time. Ya banyak every ya. Oke, jadi pertama man, yang kedua money. Money itu ujung-ujungnya duit. Semua butuh duit, ya. Ya, tapi tanpa duit juga bisa asal Anda punya tadi think, ide. Ya. Money dikatakan liquid thing, benda yang bisa mencair. Punya uang, mau beli mobil bisa, mau beli rumah bisa, mau nikah oke. Nah, karena itu penting juga. Tapi jangan uang segala-galanya. Kita masih punya nurani. Yang ketiga material, materi bisnis. Anda harus melakukan R&D namanya, research and development. Jadi coba lihat Indomaret, Alfamart itu dia melakukan riset terlebih dahulu bagaimana menghadirkan toko kecil tapi ada, toko serba ada, walaupun kecil tapi diminati. Sekarang merambah ke seluruh pelosok desa dan kampung. Ini karena mereka kuatannya di R&D itu, research and development. Anda sebagai mahasiswa juga harus memiliki sikap itu, riset. Apapun kecil apapun itu, Anda harus teliti, pikirkan. Di Al-Quran itu banyak sekali ide-ide. Afala ta'qilun, afala tubsirun, afala tatadabbarun, afala tatafakkarun. Itu adalah inspiring untuk riset, ya. Setelah man, money, material, kemudian marketing. Sudah ada ide, sudah ada barang, sudah ada planning. Marketnya kemana ini? Marketplace. Nah, jadi itu unsur-unsur yang saya kira mulai saat ini Anda harus berpikir tentang itu. Jangan pernah Anda berpikir tidak bisa. Nah, kalau nggak bisa, mati saja. Kita harus berpikir saya bisa. Itu adalah secara psikologis. Kalimat saya bisa itu akan melecut urat-urat saraf yang ada di organ-organ tubuh Anda. Nah, jadi berpikirlah positif karena pertolongan Allah itu akan datang ketika Anda berpikir positif. Saya kira saatnya UIN Mataram memberi bukti dari institusinya, bukti dari mahasiswanya yang punya kreativitas, punya ide-ide kreatif, punya masa depan yang lebih cerah. Anda semua ini bisa melintas batas apa yang Anda pikirkan saat ini. Percaya bahwa hidup ini hanya sekali, maka lakukan yang terbaik untuk hidup kalian. Terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi semangat pagi dan mari kita buka bersama workshop rintisan bisnis mahasiswa UIN Mataram dengan bacaan Ummul Kitab ala hadhihi niyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya, saya buka dengan resmi workshop ini, semoga berkah manfaat fid dharain. Amin. Syukran wa dumna bil khair wal barakah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kepala Unit Pengembangan Kewirausahaan dan Karir Universitas Islam Negeri Mataram. Yang terhormat narasumber kami Ibu Indah Suprabawati Kusuma Negara SEMM. Langsung saja ada beberapa hal yang perlu saya laporkan terkait dengan kegiatan ini. Yang pertama mungkin saya laporkan pada Bapak Kepala terkait dengan peserta.
bahwa di peserta kali ini kita coba memang untuk membuka secara umum. Kegiatan ini merupakan suatu kegiatan yang sangat penting, terutama buat adik-adik yang ingin menjalankan sebuah bisnis gitu ya. Karena dalam konsep manajemen kita sudah paham bahwa hal pertama yang harus kita lakukan adalah kuatkan perencanaan dulu gitu ya. Dari ide yang kita punya kemudian kita tuangkan dalam sebuah rencana bisnis yang nanti itu ya terutama dalam bentuk dokumen bisnis plan gitu kan. Kemudian ada beberapa aspek juga yang harus dikuasai. Ada aspek manajemen SDM-nya, pemasaran, kemudian operasional dan keuangan. Ada 4 aspek ini yang harus betul-betul kita kuasai sebelum memulai sebuah bisnis gitu kan. Nah, oleh karena itu nanti dalam 2 hari ke depan gitu kan adik-adik akan kita berikan 4 materi ini gitu. Yang pertama nanti berkaitan dengan manajemen SDM, bagaimana kita mengelola SDM usaha yang kita jalankan. Kemudian setelah ini nanti di materi yang kedua hari ini ada dari sisi keuangan. Nanti kita akan membahas tentang modal kerja, ya bagaimana kita merencanakan keuangan kita, bagaimana pencatatan keuangan itu harus bisa kita detailkan. Gitu. Kemudian besok pagi itu ada materi tentang marketing plan sama marketing analisis. Gitu. Bagaimana kita merencanakan pemasaran, kita analisis pasar itu bagaimana caranya supaya kita membuka bisnis itu pada lokasi yang tepat. Gitu. Ada segmenting kita, segmentasi yang kita segmenting, targeting sama positioning kita itu bisa sesuai gitu kan. Jangan kita buka usaha apa misal gitu. Intinya kita buka usaha yang relevan dengan kondisi sekitar kita gitu. Yang kita tinggal di masyarakat di rumah kita, misal dia mau buka usaha boba dan segala macam, apakah itu relevan dengan kondisi masyarakat yang di situ. Nah, ini juga nanti akan coba kita analisis dari semua itu. Jadi yang terakhir nanti terkait dengan operasional, bagaimana kita merencanakan operasional dari perusahaan kita. Yang jelas kami berupaya semaksimal mungkin bahwa kegiatan ini bisa membantu adik-adik sekalian yang setidaknya yang sekarang sudah memiliki ide. Syukur-syukur kalau ada yang sudah menjalankan bisnis. Syukur-syukur kalau ada, tapi setidaknya peserta yang hadir di sini adalah kalian yang sudah memiliki ide bisnis yang sebisa mungkin nanti ide itu tidak hanya mengendap di kepala saja gitu. Tidak hanya mengendap di kepala saja, tapi itu nanti dituangkan dalam sebuah dokumen gitu. Makanya tema yang kita angkat pada hari ini adalah mematangkan ide bisnis gitu, melalui penguatan perencanaan dan penguasaan aspek utama dalam bisnis gitu. Jadi depan kami harapkan nanti mungkin ada tidak lanjut lagi. Jadi kita tahun ini ada 4 kegiatan, Yang pertama sekarang ini yang workshop rintisan bisnis. Kemudian yang kedua mungkin nanti setelah Lebaran kita akan mengadakan pelatihan digital marketing. Ya, pelatihan digital marketing nanti tidak lanjut dari kegiatan yang ini. Gitu. Nanti ada pelatihan digital marketing, kemudian ada juga workshop creative planner. Jadi nanti yang berkaitan dengan langsung skill langsung. Kalau tahun kemarin kita mengadakan workshop creative planner itu kaligrafi dari Kuningan. Nah untuk yang tahun ini nanti sedang coba kita rancang nanti bagaimana caranya supaya ada skill yang langsung praktik adik-adik bisa dapatkan. Dan ada satu lagi kegiatan itu berkaitan dengan kegiatan di memasuki dunia kerja. Biasanya yang kita target kalau untuk yang kegiatan ini adalah yang akan segera lulus. Yang segera lulus nanti kita siapkan dari sisi bagaimana membuat lamaran pekerjaan, kemudian menghadapi sebuah interview kerja, apa saja yang perlu dipersiapkan. Nanti biasanya kita hadirkan langsung dari perusahaan-perusahaan yang langsung kita hadirkan ya sebagai perekrut tenaga kerja. Saya rasa itu saja yang perlu kami sampaikan. Semoga adik-adik sekalian bisa mengikuti kegiatan ini dengan maksimal. Karena narasumber yang kami hadirkan juga sebisa mungkin kami memilih yang terbaik untuk menyampaikan materi-materi yang relevan dengan apa yang sudah disiapkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menutup rangkaian acara pembukaan, kami mohon kesediaan Bapak Muhammad Arfan untuk membantu membacakan doa pada pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah senyap kita berdoa kepada Allah agar apa yang kita niatkan kita amalkan untuk kita kerjakan hari ini mendapatkan berkah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa
وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Siapa yang berani menjamin bahwa ini benar? Angkat tangan. Kalau merasa salah, silahkan angkat tangan, perbaiki yang salah. Saya kasih hadiah. Saya punya coklat nih buat teman-teman yang bisa jawab. Padam, saya salah di mennya. Pakai man. Oh. Oke. Selain itu, Metodenya sama materialnya ketukar. ini jadi koreksi Kak dosen nih, bukan soal 5M-nya nih. Ini fokus ke poin 5M-nya. Kalau penulisan oke lah. Kurang lebihnya ya dimaafkan. Kaknya belum sarapan. Oke, method, money, material, market. Benar? Siapa yang menjamin ini benar? Angkat tangan. Oke, benar? Ada yang bilang ini salah nggak? Kalau ada yang bilang salah, silakan angkat tangan dan diperbaiki yang mana yang salah. Saya kasih coklat. Selain masternya. Oke, siapa duluan? Seharusnya ini yang pertama tuh man, yang kedua tuh material, money, method, baru kita ke pasar itu. Man kebalik dari di metode sama material. Oke, terus ada yang lain nggak? Coba dipikir-pikir dulu. Oh ya, silakan. Ulangnya, misalnya yang pertama tuh man, baru money, money, material, method, market. Oke, yakin? Artinya yang berbeda hanya soal urutan. Kalau poinnya sudah benar, tidak ada yang mau merevisi poin. Beda. Oke, silakan, Mas Maul. Mesin. Zin, oke. Kasih coklat, Kak. Boleh maju, diambil sendiri ya. Ini dia, tepuk tangan dong buat Mas Maulana. Maulana. Jadi itu ya. Silver Queen Belum Kak dosen. Oke. Jadi yang pertama itu man, yang kedua itu mesin, itu logo mesin. Yang ketiga itu money, yang keempat material, dan yang kelima kebalik, yang keempat itu metodenya, dan yang terakhir itu adalah bukan material. Jadi ceritanya kereta tuh isinya material gitu loh, perumpamaannya. Sudah ya, paham? Oke, nah sekarang saya mau tanya lagi, siapa yang berani silahkan angkat tangan. Dari kelima poin ini, mana yang paling dominan dan kenapa bisa dominan? Boleh angkat tangan? Oke, silahkan. Yang paling dominan tuh men. Karena ya kalau nggak ada manusia yang menjalankan semuanya kan nggak mungkin bisa jalan. Dari materialnya nggak ada yang kelola, mesinnya nggak ada yang jalanin, terus metodenya juga nggak ada yang pakai gitu. Oke. Jadi yang paling dominan tuh men. Oke, ada pendapat lain selain men? Money. Kalau ada manusia terus nggak ada money-nya nggak bakal jalan usahanya. Bener ya? Oke, ada pendapat lain? Oke, silakan. Berhubung kita berbicara tentang bisnis, jadi menurut saya di sini yang paling penting itu adalah market, di mana marketnya udah habis. Material ini, di mana kita kan memposisikan diri sebagai bisnismen gitu. Jadi kita harus fokus material apa yang akan kita bisniskan dan kemana kita akan arahkan bisnis kita ini. Gitu. Oke, tepuk tangan dulu ya buat yang berani speak up ya. Oke, boleh next Kak dosen. Nah, ini berdasarkan hasil survei, ternyata yang mendominasi dan yang dianggap paling penting itu adalah men.
Buat yang jawab men boleh maju ke depan. Iya, saya jualan nggak? Saya agen. Kalau mau boleh DM. Biar ada reward. Biar semangat. Abis ini pasti saya harus jawab kayak gitu loh, Kak. Kalau nggak ada rewardnya, mager ya. Ih, habis loh. Nggak apa-apa. Terima kasih. Ya, kita lanjut ya. Nah, jadi ini berdasarkan survei sebuah studi di Iran. Jadi hasil survei itu mengemukakan bahwa man atau human atau manusia itu punya persentase itu 50% dari sebuah usaha. Seperti yang temannya katakan tadi. Kenapa? Karena semua faktor lainnya yang 4 itu hanya bisa digerakkan oleh manusia. Secanggih apapun sebuah usaha itu, walaupun dia menggunakan robot atau apapun, itu pasti membutuhkan manusia. Ketika robotnya error atau sistemnya gangguan atau apa kayak gitu. Yang lain pun penting, tapi persentasinya, porsinya kecil seperti yang ada di slide. Bisa dipahami ya? Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanya? Kalau